Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Andri Widani. Di sini akan eh, menyelesaikan tugas ketiga dari VLSM dengan soal sebagai berikut. Nah, ini diberikan si IP-nya itu lumayan banyak ya, /16. Ini tuh kelas B ya sebenarnya, tapi ya ini cukup banyak untuk IP yang diberikan. Dan untuk kebutuhan host setiap departemennya juga emang cukup banyak ya, ini yang 1500 dan 100. Dan yang terakhir ini ada ruang server yang diberikan 2 host saja gitu ya. Nah, untuk tabel VLSM-nya sudah saya buat sebelumnya ini. Jadi untuk langkah pertama kita cari dulu yang kebutuhan IP-nya paling banyak. Ini ada 1000 dari departemen A. Berarti kita pakai dari, nah ini untuk menentukan sampai mana sih si network si broadcast IP-nya atau IP rentang hostnya itu, kita harus cari terlebih dahulu si prefix yang mendekati. Prefix yang mendekati ini di sini adalah /22, yaitu 1024. Nah, cara mencarinya dari /22 ini ke 1024. Nah, kita cari terlebih dahulu si /22 ini, si subnet masknya sampai mana gitu, ada berapa gitu ya. Untuk subnet masknya kita coba di sini saja. Untuk 22 itu berarti kan 22 bit angka 1 di 4 oktet itu ya. Ini oktet pertama, kedua. Nah, ini karena baru 16, untuk menjadi 22 itu perlu 1 2 3 4 5 6, sisanya 0. Nah, karena di sini ada 6 bit angka 1, berarti dari 2 pangkat 2 hingga 2 pangkat 7 itu kan dikalikan. Si hasilnya itu adalah 252. Berarti si subnet mask yang kita dapatkan itu ya tadi 255, 255, 252 dan 0, karena keseluruhan di sini angka 0. Nah, lalu cara mendapatkan rentang hostnya dari mana? Nah, rentang hostnya didapat dari total IP, yaitu 256 di 1 oktetnya dikurangi dengan IP subnet terakhir yang di sini istilahnya kurang dari 256, itu adalah 252, karena 0 itu pasti tidak akan kita hitung, tetapi yang paling yang istilahnya kita hitung untuk tadi kita gunakan sebagai prefix gitu ya, adalah 252. Nah, 256 dikurang 252 adalah 4. Nah, jadi si rentang IP-nya itu atau si rentang hostnya itu dari angka 0 sampai angka 4 gitu. Nah, angka 0 sampai angka 4 ini juga karena si network IP-nya dimulai dari 0, berarti nantinya tidak full sampai ini ya, tidak full sampai 4.0, tetapi hanya sampai 3.255. Nah, karena tadi subnet mask kita yang digunakan itu di oktet ketiga gitu ya, jadi si rentang host yang berubah itu dimulai dari oktet ketiga gitu, dimulai dari angka ini ya, 0 tuh 0 ditambah 4 jadi 3, jadi harusnya ini 4 kan, tetapi karena kita dikurangi 1 host yang emang kita awalnya kan pakai network IP dari 0, jadi kita harus mengurangi 1 host, jadi tidak sampai 4.0 tapi 3.255 seperti itu. Jadi yang diganti atau yang dijadikan acuan sebagai full atau keseluruhan si rentang hostnya itu dari oktet ketiga gitu ya, karena si subnet masknya juga kita hitung dari oktet ketiga yang ada kekurangan atau yang tidak full gitu ya, karena kita pakai /22 seperti itu. Dan ini tuh ada 1024 host ya.
dan dipakai untuk network dan broadcast 2, jadi 1022 host gitu ya. Untuk selanjutnya juga sama seperti itu, ini pakai slash 23, si prosesnya sama. Jadi tadi yang dari 3.255 dilanjut dengan 4.0 seperti itu. Untuk langkah ketiga ini juga sama, ini sudah masuk ke CIDR kelas C ya, slash 25 gitu. Nah ini dilanjut juga tadi dari 5.255 jadi 6.0, dan yang terakhir ruang server sisa 2, hanya 2 pakai slash 30, itu untuk point to point gitu ya. Seperti itu. Kita langsung saja ke topologi ya. Ini topologinya sudah dibuat, tinggal kita masukkan terlebih dahulu si IP-nya. Kita mulai dari router server terlebih dahulu aja ya, yang ada di paling atas. Ini si topologinya aku buat sendiri karena di soal tidak dicantumkan topologinya seperti apa. Oke, ini yang pertama si router server kita pakai enable configure terminal int apa ya, fa0/0 di address 192.168 titik, oh bukan 192, 172.116 titik 6.129, berarti ininya 252 saja, no shoot. Nah, karena kan di sini ada 3 ya. Ini kita hitung terlebih dahulu secara manual saja seperti pada video yang sebelumnya. Untuk dari router server ke router departemen A, R server ke dep A. Karena yang terakhir itu 131, berarti si networknya itu 132, si R servernya 133, si dep A nya 134, dan broadnya 135. Terus dari R server ke dep B, berarti si netnya mulai dari 136, si R servernya 137, si dep B nya 138, dan si broadnya 139. Lanjut R server ke dep C, ini networknya berarti 140, R servernya 141, dan si dep C nya 141, 142, lalu si broadnya 143 gitu ya. Kita berarti ke, aduh ini berapa nih, kelihatan 1 0, terus ETH 60, ETH 70. Kita yang ke dep A dulu pakai FA 10, exit TFA 10, IP address 172.16 titik. Ke dep A itu pakai 133 ya, 6.133. 6 ini menyesuaikan dengan ini ya, karena IP oktet ketiga terakhir kita itu angka 6, jadi ke bawahnya juga kita pakai angka 6 aja karena masih belum terpakai gitu ya. 133 255 255, karena hanya menghubungkan 2 device saja, router ke router, kita pakai slash 30 aja, yaitu 252. Oke, lanjut int ETH 6/6 ya, 6/0, ini ke dep B. Dep B itu berarti 6.137. Lalu yang terakhir ke dep C 7/0, 172.16.6.141. Oke, untuk router server sudah beres. Ini kenapa belum ini ya, belum hijau ya,
Tadi udah di no shoot apa belum sih? Udah kok. Kayaknya kita coba pakai switch dulu aja deh ya. Nah, berarti sepertinya dari router ke PC itu harusnya pakai cross karena masih satu ini ya, satu device yang merupakan komputer gitu. Tidak apa, yang router server sudah, kita ke router departemen A. Enable configure terminal INT GG000 dulu. Ini yang ke router server, berarti 134. Lalu yang ke IP-nya, nah ini 00, ini ke end device-nya, sorry ini ke switch-nya 0.0 252.0. Bed max for address ya, tidak apa-apa. Lanjut ke oh ya, untuk router ini sudah beres ya. Kita bisa show IP itu di mana sih? Nggak ada ya. Apa di sini? Nggak ada juga. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut dulu aja. Kita cek di sini dulu aja ya, sedikit untuk memastikan. Loh, masih kosong guys. IP address 172.16.0.0 sorry 252.0. Ini kenapa ya? Kayak gitu tapi bisa guys. Tidak apa-apa, kita coba dulu saja. Kalau seperti itu, kalau misalkan dimulai dari 1, berarti kita harus mundur semua dong ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke router yang satunya lagi, ke departemen B dulu aja ya. Configure terminal INT GIG000, ini yang ke router server dulu. IP address-nya 172.16.138. Oke, lanjut ya, address-nya 172.16 titik berapa yang departemen B? 4.0. Oh iya, tadi tuh emang bukan ini ya, bukan si networknya, berarti emang salah. Mohon maaf teman-teman.
Ini tuh untuk si /23.254. Oke, done. Lanjut ke router terakhir. Ini yang ke router server. Titik berapa ya? 142. Lanjut ke klien atau ke switchnya. Titik berapa nih? Titik 6, titik 1, 6.1. Berapa? Oke, keseluruhan sudah beres. Kita konfigurasi dulu untuk IP setiap end device-nya. Untuk server 72.16.6.130. Sudah 9 pakainya. Untuk yang PCA 0.2 aja ya, yang deket-deket aja. Lanjut ke sini, titik 3 aja. Oke, lanjut sini. Yang di departemen B itu mulainya dari 4.1 tadi ya. Berarti ini 4.2 aja ya. Wis, salah. Itu udah 54.0 1. Lanjut. Tiga aja, ini 254.0, ini 1. Oke, mantap. Yang terakhir 6.1, berarti 6.2 aja. 6.2 ini pakainya 128. Lanjut titik 3 aja, titik 128, titik 1. Oke, keseluruhan API sudah beres. Kita coba tes ping terlebih dahulu sebelum kita routing. Oke, ini aja ya. Oke, udah sukses. Oke. Plus. Oke, udah sukses semua. Dari sini ke sini pasti belum bisa karena belum di routing. Oke, belum bisa. Kita routing terlebih dahulu. Oke, kita mulai routing dari router server dulu ya. Ke network yang bawah itu 172.16.0.0 dengan 255.252.0
lalu pakai jalur 172.16.6 titik. Nah, ini lupa lagi, kita belah layar lagi. Ini ya, pakai mana ya, lupa. Oh, departemen A itu pakai 134. Lanjut departemen B pakai 138. Ininya 254. Ininya mulai dari angka 4. Lalu departemen C mulai dari angka 6. Ininya udah 255 tapi ini 128. Ininya pakai 142. Oke, untuk routing di router server sudah. Kita lanjut ke sini, hanya ada di sini ada 2 berarti ya. 2 kali routing. Exit dulu, IP root 172.16 titik. Ini ke punya si router server ya. Router server tuh 6.128 255 255 255 252 72 16.6 titik lewat ke 133. Terus ini tetap lewat 133 tapi ke departemen B, berarti ini ganti jadi seperti ini. Lalu jadi ini 4.0. Ke departemen C ininya udah 128 tapi ini diubah jadi 6. Oke, untuk router yang ini sudah beres. Lanjut ke router B, departemen B, IP root 172.16.6.128. ini ke router server. Ini pakai yang mana ya? 138 ya, 138. Invalid next hop address, it's this router. Oh, salah 137. Ini ke router departemen A 0.0 ke departemen C berarti ya terakhir. Oke. Di router terakhir IP route 172.116.6.128. ini ke router server 6.141. Oke. Ini ke departemen A. Ini ke departemen B. Oke, seluruh routing sudah selesai. Kita coba tes ping. Waduh. Nah, sudah successful ya. Dari sini ke sini coba. Oke, sudah successful juga dari sini ke sini. Wah, ini kayaknya ada yang salah nih. Dari sini ke atas. Ada yang salah juga nih. Dari sini ke sini berarti kalau misalkan masih valid, yang salah dari sini nih. Wah, iya. Sepertinya ada yang keliru di departemen C. Kita coba cek di config-nya langsung untuk mempermudah. 6142 ini 252 ini sudah. Lah, ini dia, ini 16 harusnya, guys. Typo. Coba lagi. Nah, sudah successful ya.
Oke, sudah sukses tes ping. Kita coba tes ping lewat ini IP-nya berapa? Dari sini aja tes ke bawah ya. Yang bawah ini tuh 0.3 kalau nggak salah. Yap. Kita coba tes ping 172.16.0.3. Oke, sudah TTL. Lalu kita coba dari router ini ke PC ini berapa ini? 6.130 ya. N ping 172.16.6.130. Oke, sudah 100%. Itu dia untuk penyelesaian tugas VLSM yang ketiga dari soal yang awalnya seperti ini. Dibuatkan terlebih dahulu topologinya lalu diselesaikan ya setiap departemen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.